Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 versus Fiji, banjir kartu merah, Garuda menang 4-0. Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 4-0 ini banyak diwarnai kartu merah. Keempat gol punggawa Garuda diciptakan oleh Arkan Fikri di menit ke-36, Kakang Rudianto di menit ke-49, Reza Aditya Nugraha di menit ke-60, dan Hoki Caraka di menit ke-86. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Sinteyong untuk menghadapi laga selanjutnya di turnamen mini saat melawan Selandia Baru pada Minggu 19 Februari 2023. Momen adu jotos di Timnas Indonesia U20 versus Fiji. Duel Timnas Indonesia U20 melawan Fiji diwarnai keributan. Ada 3 pemain Fiji yang mendapatkan kartu merah. Satu-satunya pemain Indonesia yang diganjar kartu merah adalah Hoki. Hoki mendapatkan kartu merah karena terlibat adu jotos dengan Pawan di menit ke-88. Hal tersebut terjadi saat pemain Indonesia Frankie Misa berebut bola dengan Gulam Razol dan Pawan Singh. Frankie kemudian dipukul oleh Pawan Singh dan Hoki berusaha memisahkan. Dalam upaya tersebut, Hoki malah dipukul Pawan dan kemudian membalas. Tak lama setelah insiden itu, wasit meniup peluit akhir pertandingan. Indonesia sukses menang, namun ada pelajaran khusus terkait untuk tidak terpancing emosi. Juventus tak beruntung. Juventus gagal mengalahkan Nantes dalam leg pertama playoff Liga Eropa. Danilo menilai pada laga ini Juventus tidak beruntung. Gol Nantes terjadi karena Klaassen Bremer terpeleset saat kembali ke pertahanan. Ada pula momen tembakan Federico Chiesa yang membentur Mistar lalu memantul ke tanah. Chiesa mengira tembakannya berbuah gol, namun ternyata belum melewati garis sepenuhnya. Juventus sebetulnya juga punya kesempatan mendapatkan hadiah penalti di injury time karena pemain Nantes diyakini melakukan handball. Setelah ditinjau oleh VAR, wasit tak menghukum lawan. Barca tanpa Gavi dan Pedri di leg kedua kontra MU nanti. Barcelona versus Manchester United tersaji di Camp Nou. Laga berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2. Leg kedua nanti akan berlangsung di Old Trafford pada 24 Februari mendatang. Apes buat Barcelona, 2 gelandang muda andalannya diragukan bermain di leg kedua kontra Manchester United nanti. Gavi mendapat kartu kuning di menit ke-73. Gavi pun kena akumulasi kartu dan dipastikan absen di leg kedua. Sedangkan Pedri harus ditarik keluar pada menit ke-41. Pedri tampak kesakitan. Dilansir dari Marca, pelatih Barcelona Xavi Hernandez menjelaskan cedera Pedri. Pemain berusia 20 tahun itu ada masalah di pahanya. MU akan dijual, para pemain diminta tetap fokus ke lapangan. Kabar sejumlah investor akan melakukan penawaran untuk membeli Manchester United sudah diketahui oleh para pemain setan merah. Meski begitu, manajer Erik ten Hag meminta anak-anak asuhnya untuk tetap fokus ke urusan sepak bola. Kami jelas mengikuti perkembangannya, itu kan klub kami. Tentu saja kami berkomitmen, tetapi sebagai tim kami hanya akan fokus ke urusan sepak bola, latihan dan cara kami main, serta pertandingan nanti. Fokus kami di sana, ujar ten Hag dikutip ESPN. Roberto Firmino, striker realistis buat Real Madrid. Real Madrid cuma punya Karim Benzema sebagai penyerang tunggal andalan. Memang sih Benzema masih tokcer, tetapi sayangnya beberapa waktu belakangan rentan cedera. Masih ada Mariano Diaz yang jadi pelapisnya, namun sayang pemain berusia 29 tahun ini dinilai tidak cukup mumpuni.
Dilansir dari Sport, Real Madrid sudah ancang-ancang beli striker baru. Ada beberapa nama striker top yang masuk dalam daftar pembeliannya. Ada satu striker yang dinilai realistis yang bisa didapatkan Real Madrid. Dia adalah pemainnya Liverpool, Roberto Firmino. Sebabnya, Firmino akan habis kontraknya di Liverpool pada 30 Juni 2023. Pemain berusia 31 tahun itu dikabarkan tidak mau perpanjang kontrak dan pihak klub juga tidak mau memperpanjang kontraknya. Demi permanenkan Joe Felix, Chelsea siap korbankan Mount. Sekarang ada perkembangan terkait keinginan Chelsea mempermanenkan Joe Felix. The Blues dikabarkan serius ingin mempertahankan Felix di Stamford Bridge musim depan. Pasalnya Felix dianggap sanggup membantu Chelsea meraih kesuksesan dalam jangka panjang. The Blues pun kabarnya sudah mempersiapkan proposal tukar guling pada Atletico Madrid. Kabar ini dilansir oleh Marca. Mereka melaporkan bahwa Chelsea siap melepaskan Mason Mount ke Atletico musim depan. Revisi target, Pioli hanya ingin bawa AC Milan finish 4 besar. Stefano Pioli dengan gamblang menargetkan AC Milan untuk mengamankan posisi 4 besar di Serie A 2022-2023. Misi tersebut lahir setelah Rossoneri mampu menghentikan laju buruk mereka setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Awalnya, dirinya ingin membawa Milan mempertahankan gelar Scudetto yang baru mereka raih setelah berpuasa gelar selama 11 tahun lamanya. Namun setelah timnya pada musim ini sedang dalam fase inkonsisten, performa target tersebut ia revisi. Toni Kroos dukung digelarnya Super League. Toni Kroos ternyata mendukung digelarnya kompetisi European Super League. Ia mengatakan dukungan ini tak lepas dari adanya perubahan format dalam kompetisi itu. Ia juga setuju dengan rencana klub-klub itu untuk tidak melibatkan UEFA. Kroos lantas ikut mengajak fans untuk mendukung ide digelarnya Liga Super tersebut. Toni Kroos kemudian berkomentar soal digelarnya turnamen UEFA Nation League. Kroos melontarkan kritikan pada UEFA karena menggelar kompetisi yang disebutnya tak dibutuhkan atau diminati siapapun. Faktor kelelahan buat Karim Benzema diparkir saat kontra Osasuna. Faktor kelelahan membuat Karim Benzema bakal diparkir Real Madrid saat menghadapi Osasuna dalam lanjutan laga Liga Spanyol 2022-2023. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih El Real Carlo Ancelotti. Kelelahan fisik yang dialami oleh Karim Benzema sudah didera sejak awal musim, bebarengan dengan masalah ototnya. Selain Benzema, Toni Kroos juga absen memperkuat tim karena terkena flu. Kabar baiknya adalah Thibaut Courtois dan Eden Hazard sudah kembali tersedia. Sassuolo versus Napoli, Partenopei menang 2-0. Duel Sassuolo versus Napoli di pekan ke-23 Liga Italia digelar di Mapei Stadium Sabtu 18 Februari. Dalam laga tersebut, Il Partenopei menang dengan skor 2-0. 2 gol Napoli dalam pertandingan ini dicetak oleh Visa Kvaratskhelia di menit ke-12 dan Victor Osimhen di menit ke-33. Berkat kemenangan ini, Napoli semakin nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan 62 poin dari 23 laga. Sementara itu, Sassuolo ada di posisi ke-15 dengan 24 poin. Victor Osimhen ukir rekor langka. Victor Osimhen berhasil mengukir sebuah prestasi langka usai mencetak gol ke gawang Sassuolo. Pemain asal Nigeria itu mencetak golnya dengan kaki kanan dari sudut sempit di dalam kotak penalti. Menurut laporan Opta Paulo, Osimhen adalah pemain Napoli pertama yang mampu mencetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turut di Liga Italia dalam era 3 poin untuk 1 kemenangan sejak 1994-1995. Cristiano Ronaldo ukir sejarah sekaligus pecundangi Lionel Messi, Al Nassr naik ke puncak klasemen.
Klub Cristiano Ronaldo Al Nassr bertanding melawan Al Ta'awun pada pekan ke-17 Liga Arab Saudi 2022-2023 Jumat 17 Februari. Ronaldo CS berhasil mengalahkan Al Ta'awun dengan skor 2-1. Dalam pertandingan ini, Ronaldo menyumbangkan 2 assist untuk timnya. Bagi Ronaldo, assist tersebut menjadi sejarah untuknya karena merupakan yang pertama bersama Al Nassr. Selain itu, Ronaldo juga berhasil mempecundangi Lionel Messi. Pasalnya, CR7 sudah mengemas 1 assist di tahun 2023, sedangkan La Pulga belum membuat 1 assist pun buat PSG di tahun 2023. Kemenangan tersebut mengantarkan Al Nassr duduk di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan 40 poin. Manchester United resmi terima proposal pembelian dari Qatar. Investor Qatar resmi mengajukan proposal untuk membeli Manchester United pada Jumat 17 Februari. Dikutip dari Manchester Evening News, proposal itu berasal dari Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani. Ia adalah kepala dari salah satu bank terbesar Qatar, Islamic Bank. Secara spesifik, pihak Al Thani sudah mengkonfirmasi bid mereka untuk menguasai 100% kepemilikan Manchester United dan menjabarkan rencananya bagi klub. Selanjutnya, Manchester United masih menunggu proposal lain yang masuk sebelum tenggat berakhir Sabtu pagi. Kabarnya bakal ada proposal 2 pihak investor berbendera Amerika Serikat yang menyusul Al Thani. Lee Mason, wasit yang rugikan Arsenal, pilih keluar dari Premier League. Lee Mason bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya saat laga Arsenal versus Brentford. Sebagai bentuk penyesalannya, ia memilih keluar dari Premier League. Badan yang menaungi wasit Premier League menyampaikan bahwa Mason telah mengundurkan diri dari organisasi pada Sabtu 18 Februari. Keputusan untuk mundur itu membuatnya tidak bisa jadi wasit di Premier League lagi. Ilkay Gundogan hanya ingin ke Barcelona jika kontrak di Manchester City habis. Ilkay Gundogan sudah menetapkan pilihan ketika tidak lagi membela Manchester City. Tim yang ada di daftar keduanya untuk dibela adalah Barcelona. Kemungkinannya untuk bergabung ke pilihan keduanya itu terbuka lebar. Kontraknya di Manchester City akan tuntas di akhir musim 2022-2023. Sampai saat ini Manchester City dan Gundogan belum melakukan pembicaraan serius mengenai kontrak baru. Spekulasi pemain berusia 32 tahun itu akan cabut di musim panas 2023 jadi semakin kencang. Sempat frustasi, Haaland sampai kritik 2 teman satu timnya di Manchester City. Striker Manchester City Erling Haaland mengaku apabila dia cukup frustasi belakangan ini karena jarang mencetak gol. Meski akhirnya berhasil mencetak gol lagi di laga kontra Arsenal. Saking frustasinya sang striker, ia sampai mengkritik 2 pemain lainnya di skuad Manchester City. Kedua pemainnya dimaksud adalah Bernardo Silva dan juga Rodri, di mana ia meminta kedua pemain tersebut untuk lebih banyak memberikan umpan pada dirinya. Meskipun demikian, Haaland sendiri menyadari apabila ia masih butuh waktu untuk bisa lebih kompak dengan rekan satu timnya, terutama karena kehadiran di Manchester City sendiri memang belum benar-benar lama. Mulai berburu pelatih baru, PSG diam-diam dekati Mourinho. Raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain diam-diam mendekati Jose Mourinho dari AS Roma sebagai calon pelatih barunya. Dilaporkan oleh Foot Mercato, klub berjuluk Les Parisiens itu ingin merekrut pelatih baru guna menggantikan Christophe Galtier. Galtier sendiri rencananya akan didebak seiring kegagalan mereka meraih kemenangan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 kontra Bayern Munchen. Karenanya, Paris Saint-Germain mulai mendekati Jose Mourinho dari AS Roma dengan melakukan kontak lewat penasehat olahraga PSG, yakni Luis Campos. Jika ingin merekrut Jose Mourinho, PSG pun harus menemui kendala besar, yakni terkait kontrak yang dimiliki oleh pelatih asal Portugal itu. Diketahui Mourinho terikat kontrak cukup lama dengan AS Roma, yakni hingga Juni 2024 mendatang atau tersisa 1,5 tahun lagi. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!